Kami juga kalau ngelihat, kayaknya Kodim juga harus punya nih kan. Jadi pengen punya juga. Iya, pengen punya juga aplikasi nih. Justru zaman-zaman saya dulu mungkin harus ke KPU itu nanya dikasihnya kertas. Iya, kertas. Kita nanti membandingkan lagi, hitung lagi. Di sini sekian, di sini sekian persen. Iya. Nggak seperti itu lagi. Tinggal kita klik tadi sudah dijelaskan sama mbaknya itu. Tinggal klik, sekian persen itu udah banyak. Itu begitu saya membutuhkan data tentang wilayah sini kira-kira yang mana nih kira-kira bergeser, saya tinggal satu klik aja keluar semua. Bukan tantenya Pak. Bukan tante. Ini omnya ini. Omnya ini. Kami lihat di situ adanya kepemimpinan yang terlalu lama. Dari Bashar al-Assad ya. Bashar al-Assad terlalu lama, sekian puluh tahun, akhirnya tanpa dirasakan oleh pemerintah menjadi tirani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai teman pemilih, apa kabar? Semoga baik-baik dan sehat selalu menyertai kita semuanya. Welcome to podcast KPU Corner Kabupaten Bogor. Dengan semangat 5S, salam, sapa, senyum, sigap, dan sehat. Mari kita wujudkan pemilu dan pemilihan yang lebih baik, better. Bersama saya sekarang adalah Dandim 0621 Siliwangi, Kabupaten Bogor, Bapak Letkol Kavaleri Gangan Rusgandara Eshub Internasional. Selamat datang Pak Dandim. Suatu kehormatan bagi kami sudah memenuhi undangan kami untuk mengisi podcast KPU Kabupaten Bogor. Mungkin kita mulai saja. Kita akan berbincang santai dengan Pak Dandim yang memang kalau ketika ini diambil, rekaman ini diambil, beliau baru menjabat selama 1 bulan 3 hari. Jadi mungkin kita bicara-bicara santai aja gitu Pak Dandim ya. Baik, Pak Dandim, Pak Gangan yang saya hormati, di masa pandemi ini lagi sibuk apa sekarang nih? Apa target atau kerja-kerja teman-teman di Kodim 0621? Baik, di masa pandemi atau sekarang juga kebetulan masa awal-awal saya menjabat, kebetulan kita sedang fokus ke percepatan vaksinasi, Pak. Percepatan vaksinasi ini di umur 6 sampai 11, kemudian lansia, dan yang terakhir ada booster. Ini mengapa kita kejar, karena memang pemerintah kan memprogramkan herd immunity. Jadi jangan sampai kita ada gelombang-gelombang berikutnya. Makanya kita mengedepankan vaksinasi ini lebih cepat dari yang sebelumnya. Mengapa ini kita programkan juga di daerah Kabupaten Bogor? Karena bisa kita ketahui Kabupaten Bogor ini kan kabupaten terbesar di Indonesia, Pak. Betul sekali. Dan penduduknya sangat banyak. Betul sekali. Gitu, terbanyak untuk level kabupaten ya. Untuk level kabupaten betul, Pak. Jadi itu yang perlu kita kejar. Mengapa? Karena untuk menaikkan 1% saja kita harus sekitar 500 ribuan. 500 ribu, luar biasa itu. Untuk di kabupaten lain mungkin 500 itu sudah mencapai 60%, 70% kan. Nah itu kerja keras kita di situ bersama Pemda. Kemudian kita juga Kapolres sangat membantu sekali percepatan ini. Jadi saya dengan Kapolres dan Pemda bersinergi untuk mewujudkan percepatan vaksinasi di Kabupaten Bogor ini, Pak. Luar biasa ini. Berarti datang ke sini langsung geber vaksinasi gitu Pak Dandim. Gaspol gitu. Boleh sedikit mungkin Pak Dandim mungkin ceritakan sebagai latar belakang Pak Dandim, lahir di mana, besar di mana, sekolah di mana, terus kemudian kok bisa jadi komandan Kodim atau misalnya jadi angkatan darat misalnya gitu. Mungkin diceritakan aja dengan santai. Saya perkenalan dulu Pak ya. Ya, silakan. Nama saya Gangan Rusgandara. Pangkat saya sekarang Letnan Kolonel Kavaleri. Kebetulan saya korp kami Kavaleri. Itu. Jadi kami daftar tentara itu melalui masih Akabri. Pada saat daftar kami masih Akabri namanya. Itu tahun 99, kemudian lulus 2002. Itu sudah berganti nama menjadi Akademi TNI. Karena waktu daftar kami masih 4 angkatan, masih Akabri. Begitu lulus kita sudah terpisah dengan Polri. Jadi kami sudah menjadi namanya Akademi TNI. Setelah lulus kami biasa sekolah di
di Pusdikaf di Padalarang. Setelah itu penempatan kami pertama di Papua. Di Papua alhamdulillah 10 tahun, Pak. 10 tahun, luar biasa itu mah. Aduh, jadi anak udah lulus SD, udah lulus. 10 tahun kami waktu itu memang program pertamanya Pak Ariyami Satria Kudu waktu beliau jadi Kasat. Jadi seluruhnya yang lulusan akademi itu ditempatkan menjadi danramil di daerah konflik. Oke. Jadi waktu itu satu angkatan dibagi menjadi 3, yaitu Aceh, Papua, dan Atambua. Oh, Atambua, NTT ya waktu itu ya. Timur ya. Timur. Jadi semua 3 angkatan itu satu angkatan kami dibagi ke 3 tempat. Iya. Kebetulan di Papua waktu itu 100 orang kami. 100 orang. Itu langsung di perbatasan-perbatasan. Oke. Kebetulan kami di Muara Tami, perbatasan antara Jayapura dengan PNJ. Oh, PNJ, Papua Nugini ya. Oke. Alhamdulillah dari kami menjabat sampai sekarang perkembangannya sangat pesat, Pak. Oke. Perbatasan yang tadinya hanya dibatasi oleh pagar, oke. Posnya dari gubuk, iya. Sekarang sudah alhamdulillah mewah sekali. Oke. Sudah dibangun oleh Pak Jokowi dengan begitu megahnya semua perbatasan di Indonesia, Pak. Ya, jadi perbatasan sekarang bukan lagi kawat lagi. Bukan lagi kawat, bukan lagi pagar kawat pagar. Gitu. Bukan lagi pagar kawat, tapi sudah beton. Kita sudah ada sudah kalau kita bilang sudah selayaknya perbatasan lah. Oke. Iya. Pagarnya sudah bagus, posnya sudah bagus. Bukan batas kebun gitu, Pak ya. Bukan batas kebun lagi, Pak. Biasanya kalau kebun itu kan pakai kawat duri gitu kan, nama pagar ini. Dulu kami ke PNJ itu tinggal buka pagar, kita say hi dengan orang PNJ, balik lagi tutup pagar, selesai. Kalau sekarang nggak bisa, Pak, ada green zone-nya sudah terbentuk. Ada green zone. Kalau dulu tidak ada green zone, hanya pagar, kita say hi aja di situ, Pak. Gitu. Kemudian kami setelah dari Danramil perbatasan, kami ke Timika di detasemen kavaleri 3 Timika. Kemudian kami sempat ke Manokwari. Oke, Manokwari. Jadi Intel. Kemudian kami kembali ke Denkaf 3 lagi. Kemudian Satgas di Wamena. Oh, Wamena. Oke. Karena waktu itu panser yang ada di Papua hanya ada di Denkaf 3, Pak. Oke. Ya, jadi waktu itu kami sempat tempat lain nggak ada panser? Belum ada panser di Papua. Akhirnya yang kota-kota yang sering konflik pada saat itu kita tempatkan 2 di Jayapura, 2 di Wamena, 2 di Merauke. Kami yang mengirimkan karena pada saat kami kembali kami Wadan Denkaf waktu itu, Pak. Setelah itu kami sekolah. Kami ditempatkan di Jakarta di Kodam Jaya. Ya. Kami diberi kepercayaan juga untuk melaksanakan misi. Oke. Misi di Kongo. Oh, di Kongo ya. Berarti kembali kami langsung ke PMPP TNI. Oke, PMPP ya. Di Hambalang. Ya, betul. Setelah itu kami sekolah, sesko, kami langsung ke Bandung. Kembali ke pangkuan ibu pertiwinya kami, Pak. Tempat pertama dididik. Tempat pertama dididik ya. Iya. Di situ Pusdikaf Kavaleri di Padalarang. Ya. Setelah di situ kami kebetulan dipercaya kembali, ditarik ke Pas Pampres. Iya. Sebagai Pabandias Ren. Kemudian kami jadi Dandron Kafser karena kami kavaleri. Oke. Jadi di bawah satuan dan Pas Pampres ini, Bu, ada 1 batalion kavaleri. Oke. Yang khusus mengamankan secara fisik presiden, wakil presiden beserta keluarganya. Oke. Dan kami, itu panser masih ada standby di situ? Masih ada sekarang, Pak. Oke. Dengan tamu negara pun tamu negara dan mantan presiden kita amankan. Jadi kita punya 1 batalion kavaleri di bawah Pas Pampres. Pas Pampres. Nah, kalau di bawah Kodam namanya batalion kavaleri biasa, Pak. Namanya batalion kavaleri 1, 2, 3, 4 dan lain sebagainya. Oke. Kalau di Pas Pampres namanya agak beda, Pak. Namanya Drone Kafser Pas Pampres. Drone itu bukan drone yang terbang tapi singkatan dari eskadron. Eskadron atau bukan skuadron? Kalau skuadron itu ada satuan batalion udara. Angkatan udara, oke. Kalau kami darat, jadi namanya eskadron. Oh, gitu. Kalau skuadron udara, eskadron itu bahasa Indonesianya adalah satu perkumpulan pasukan. Oke. Pasukan darat. Pasukan darat. Itu eskadron. Eskadron. Jadi kami di perbedaannya apa itu eskadron dengan batalion? Sebetulnya sama, Pak. Karena kekhususan kami di bawah Pas Pampres, akhirnya namanya dibedakan. Itu saja sebenarnya. Berarti sempat menghuni di Gunung Putih itu kan ada komplek perumahan Pas Pampres itu ya? Ya, di Cikeas. Sempat juga ke sana. Kami kebetulan karena eskadron panser itu harus ada di ibu kota. Jadi rumah dinas kami berada di dalamnya Mako Pas Pampres di Tanah Abang 2. Iya. Karena pansernya semua di situ, Pak. Jadi nggak sempat ke Gunung Putih sini ya? Sempat, kalau anggota di situ. Anggota di situ, benar. Berarti
Kebetulan setelah itu kami dipercaya juga untuk menjadi dandim di sini. Setelah Danron Kafser, kami jadi dandim di Kabupaten Bogor. Waduh, berarti ini dandim pertamanya Pak Gan ini ya? Betul, Pak. Luar biasa. Mudah-mudahan ini jalan terus ini Pak, naik terus. Alhamdulillah, insya Allah. Jadi saya mau tanya sebenarnya, tapi Pak Dandim boleh dilanjutkan? Ya, Pak. Pak Dandim, lahir di mana? Oh iya. Dididik oleh bagaimana latar belakang? Kadang-kadang orang kan punya persepsi ya bahwa yang masuk tentara itu pasti dunia tentara juga. Kadang-kadang benar nggak begitu? Silahkan ceritakan ya Pak. Baik Pak, saya dilahirkan di Bandung. Ya. 12 Oktober 1981 Pak. Oke. Jadi ayah saya seorang pegawai negeri. Kemudian ibu rumah tangga. Nah, ini pegawai negeri, ibu rumah tangga bisa jadi dandim. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut, tetap bisa mengikuti jenjang karir di militer juga betul. Terbuka begitu ya, Pak Lebar, Dandim. betul. Oke, lanjut Pak Dandim. Jadi kami anak pertama dari 4 bersaudara Pak. Oke. Yang kedua kebetulan pada saat masih kecil meninggal dunia. Oke. Yang ketiga perempuan. Ya. Yang sekarang kebetulan di BRI. Oke. Tugas di BRI. Yang keempat sekarang masih sekolah atau di Bandung? Sudah kuliah semua Pak. Sudah lulus semua. Sudah lulus. Oke. Gitu Pak. Jadi yang terakhir ini nikah dengan tentara juga. Waduh. Nikah dengan tentara juga. Berarti perempuan juga ya? Oke. Memang berarti jadinya jadi keluarga tentara ini jadi. Iya, betul Pak. Betul. Nah, luar biasa ini. Jadi saya mau mengingatkan menggaris tebal bahwa buat teman pemilih kalau mau berminat menjadi berkarir di militer, silakan menguji kemampuan fisik dan mental serta intelektual di pos-pos yang sudah tersedia ya pendaftaran ya Pak Dandim ya. Nah, saya mau melanjutkan nih cerita Pak Dandim tadi soal cavalry. Cavalry ini kan sebenarnya mengendalikan armada atau armada tempur katakanlah begitu ya. Ini alat berat semua nih Pak. Di PSBB atau di PPKM kemarin sempat diturunkan juga. Betul. Di beberapa penyekatan. Ya. Ini kenapa bisa begitu nih Pak Dandim nih? Mungkin jadi pertanyaan publik juga ini. Jadi ini adalah salah satu kebijakan pimpinan Pak. Iya, betul. Untuk mengatasi salah satunya adalah mungkin pergerakan orang ya. Pergerakan dan paniknya masyarakat kenapa ditutup gitu. Oke. Apalagi dalam hal ini kan kita lihat pada saat ditutup itu pada saat mau Lebaran. Itu kan pergerakan manusia sangat luar biasa. Benar. Nah, untuk agar masyarakat tidak panik, agar masyarakat ini juga tidak memaksakan diri. Oleh karena itu dikeluarkanlah Panser itu turun ke jalan. Bukan untuk menakuti, tapi secara psikis itu sangat berpengaruh. Nah, itu sebetulnya. Secara psikis kita menurunkan itu bahwa untuk bukan membuat takut, tapi secara psikis masyarakat sudah ada yang jaga. Jadi untuk menurunkan niat masyarakat untuk keluar rumah berpergian yang tidak perlu, begitu Pak ya. Apalagi pada saat mau mudik itu kan kadang memaksakan diri. Iya, betul sekali. Jadi secara psikis sudah menurunkan mental duluan. Iya, padahal itu juga Pansernya nggak ada senjatanya gitu Pak ya. Nggak dipasang aja gitu. Show of force ya, betul. Tapi memang luar biasa itu berpengaruh tuh Pak. Berpengaruh luar biasa. Kalau buat teman-teman yang mungkin di 98 dulu ya mahasiswa gitu, waduh ini kayak demo nih kan. Berusaha menyekat gitu kan pergerakan mahasiswa dulu ya misalnya. Nah, ini kan memang secara psikologis terasa itu Pak ya, Pak Dandim ya. Nah, bagaimana mungkin bisa ceritakan lagi Pak Dandim nih, memimpin cavalry yang memang itu kan armadanya berat, kemudian juga berbagai macam alat tempur ya, yang itu canggih-canggih, tapi juga ada yang tua-tua juga. Betul. Nah, itu gimana itu? Boleh cerita nggak pengalamannya Pak Dandim? Sangat unik ya Pak ya, sekarang karena cavalry yang tercanggih saat ini adalah Leopard. Oh iya, tank Leopard. Leopard itu tercanggih yang kita punya. Kenapa kita harus punya itu juga salah satu psikis sebagai negara tetangga. Jadi kalau kita di terkenalnya cavalry itu tua, ternyata tidak. Ada juga yang paling canggih gitu di situ. Kita juga yang paling canggih punya yang dimiliki oleh negara-negara di sekitar kita. Jadi keunikan kita itu
Salah satunya adalah kita harus bisa memelihara alat rampur itu tanpa kita harus memberatkan komando atas. Tanpa kita harus memberatkan pemerintah. Jadi bagaimana caranya kita berinovasi, bagaimana tetap hidup rampur itu. Jadi kalau Bapak nanti main ke Pas Pampres, itu zaman G30 SPKI, Core Ranger yang dulu masih dipakai di film Iya, di film gitu betul. Itu masih kita pelihara sampai sekarang dan masih hidup. Masih jalan itu mesinnya. Luar biasa. Itu keunikan cavalry di Indonesia. Mungkin kalau di luar negeri itu sudah masuk ke museum atau dijadikan cagar. Iya, benar. Tapi di sini masih dipelihara, masih dijaga. Apa sebenarnya tujuannya itu, Pak Dandim? Tujuannya ya agar salah satunya kita bisa kita care dengan alat yang kita pakai. Jadi kita tidak sebagai operator yang kita hanya taunya nyetir, rusak ya simpen. Tapi kita harus mengetahui karakteristik kendaraan kita, bagaimana maunya kendaraan kita ini bagaimana nih, kita harus bisa menyaingi mereka gitu. Bedanya kita dengan infanteri itu, Pak. Karena kalau infanteri itu kan orang yang dipersenjatai. Nah, kalau sedangkan cavalry alat yang dibeli orang. Alat yang diberi orang. Diberi orang. Gitu. Jadi alat itu sehingga bisa berjalan, bisa bergerak dari satu titik ke titik lain karena ada orang di situ. Gitu. Jadi kalau contoh juga pengembangan satuan misalnya, kalau cavalry itu biasanya kita siapkan alat dulu, baru kita siapkan orang. Nah kalau infanteri dia sudah yang penting ada orangnya dulu. Kita sudah jelas orangnya, nanti senjatanya baru menyusul gitu. Nah, karena kalau kita orang dulu tanpa ada alat bukan cavalry namanya, Pak. Karena kita diberi nama cavalry kan ada tanknya. Gitu. Ada tanknya, benar. Berarti Pak Dandim mungkin salah satu orang yang bisa mengendarai Leopard ini kayaknya. Alhamdulillah, kita semua harus bisa, Pak. Harus bisa ya? Jadi semua prajurit cavalry dari mulai perwira, bintara, tamtama harus bisa. Dan kecanggihan Leopard itu memang benar-benar seperti yang betul sekali, Pak. Diposting atau dinarasikan sangat di YouTube itu ya? Betul. Memang betul begitu ya, Pak ya? Begitu, Pak. Ketepatannya, kecepatannya gitu ya? Bisa kita lihat juga kan sering dipakai di latihan bersama, Pak. Latihan bersama betul. Latgab gitu ya. Itu benar-benar terjadi, Pak. Dan itu sangat. Ada bedanya apa nih, Pak Dandim nih? Ketika pertama mengendari rampur yang sudah tua misalnya, yang sudah usang, dengan ketika kemudian langsung dadak naik ke Leopard gitu, itu gimana tuh feel-nya tuh? Feel-nya jadi gini, Pak, kalau kita mengendarai kendaraan tua, itu kayak kita mengendarai kendaraan menggunakan kopling. Kopling. Jadi serba manual. Kaca diputar. Jangan-jangan AC-nya masih pakai kipas angin gitu ya? Diputar, AC-nya masih blower, terus kaca spion masih kita atur sendiri pakai tangan. Iya. Nah, begitu kita pindah ke Leopard itu kita kayak masuk ke video game. Video game? Kayak video game, jadi semua sudah terpampang jelas, Pak. Seperti augmented reality gitu, atau betul. Virtual reality gitu? Karena kita kalau misalnya penembak dan yang lain di dalam itu, kita benar-benar nggak bisa lihat keluar, Pak. Jadi sama kayak di kapal selam lah, contohnya. Iya. Kita hanya bisa lihat layar. Layar saja ya? Kecuali pengemudi. Kalau pengemudi dia bisa lihat jalan, bisa ngelihat dari lewat layar. Iya, cuma memang jarang sekali dipamerkan tuh Leopard ya. Itu. Hanya berapa momentum aja tuh dipamerkan. Soalnya kayak jarang-jarang kan dipamerkan. Tinggi sekali tuh, Pak, betul. Jadi memang ya pertama memang mahal ya. Betul. Mungkin juga jadi eksklusif gitu, Pak ya, betul ya. Tapi itu secara misinya adalah psikologis juga ke negara tetangga bahwa kita punya alat yang canggih gitu ya untuk pengamanan. Waduh, luar biasa nih. Suatu keistimewaan di Pak Dandim bisa bawa Leopard itu. Ya, betul. Karena kita semua harus bisa, Pak. Harus bisa ya. Macam kendaraan yang kita punya kita harus tahu cara bawanya bagaimana. Baik Pak Dandim, saya beralih ke berikutnya. Ini kan Pak Dandim tadi kan sudah melihat ya RPP kami, Rumah Pintar Pemilu, kita menampilkan berbagai macam informasi soal pemilu dan juga hasil pemilu, semua jenjang, termasuk pilkadanya juga. Nah, bagaimana respon atau reaksi, atau mungkin saya minta tanggapan, opini dari Pak Dandim terhadap RPP digital kami nih? Kalau menurut saya RPP digital tadi yang sudah dipaparkan sama Bapak di sana dengan tim, saya rasa itu sangat luar biasa, Pak. Kenapa? Bukan karena Bapak yang nanya ya. Karena kami juga kalau ngelihat, kayaknya Kodim juga harus punya nih kan. Jadi pengen punya juga. Pengen punya juga aplikasi ini apa? Karena kan di situ kita bisa lihat tadi daerah mana, dapilnya siapa, terus suara terbesar di situ siapa. Itu kan bisa kita baca secara lengkap.
dari sisi kami pengamanan juga kita bisa mengetahui secara banyak, oh di sini kemungkinan konflik antara bukan konflik ya, apa namanya, ada gesekan-gesekan misalnya, ketegangan misalnya ya antara pendukung ini dengan pendukung, oh berarti di sini kami harus mengamankan di daerah mana yang murni suara si A, harus murni suara si B, di mana yang sama-sama itu bisa kita lihat semuanya di RPP yang tadi Bapak kami tampilkan. Jadi kami tidak harus justru zaman saya dulu mungkin harus ke KPU itu nanya, dikasihnya kertas. Kita nanti membandingkan lagi, hitung lagi, di sini sekian, di sini sekian persen. Nggak seperti itu lagi, tinggal kita klik tadi sudah dijelaskan sama mbaknya itu, tinggal klik, sekian persen itu udah banyak, itu udah benar-benar. Dan itu membantu nggak kira-kira teman-teman Kodim gitu? Membantu untuk kecepatan ya. Saya kira karena begitu saya membutuhkan data tentang wilayah sini kira-kira yang mana nih kira-kira bergeser, saya tinggal satu klik aja keluar semua. Tanpa harus telepon bapak atau telepon mbak-mbaknya semua. Atau kirim surat gitu loh kan. tinggal download, klik ada semua. Dan itu terbuka untuk semua orang ya Pak ya? Untuk semua orang. Jadi itu salah satunya Pak. Kedepankan demokrasi kan keterbukaan. Benar sekali. Jadi kita bisa lihat, ternyata di sini yang menang pendukung A, di sini yang pendukung B. Jadi saling bisa saling mengoreksi, bener nggak sih gitu pada saat di lapangan dengan di data Bapak sama kan gitu. Betul. Jadi karena itu suaranya itu datanya terbuka, jadi semua orang bisa sama-sama saling ngoreksi ya. Iya, betul. Oh ini benar, kalau nggak kurang tepat mungkin bisa telepon ke KPU, Pak, ini yang benar sekian kan. Iya, benar sekali. Memang itu tujuan kami Pak Dandim, bahwa yang Pak Dandim sampaikan tadi memang kami berusaha menyampaikan secara terbuka apapun itu, karena memang pertanggungjawaban KPU ada ke publik. Nah, bentuknya ini, bentuk pertanggungjawaban adalah transparansi, hasil pemilu, hasil pilkada, hasil pilpres, pileg, semua jenjang kami tampilkan di semua titik, semua kecamatan. Jadi memang respon yang pada disampaikan itu yang kami harapkan. Betul berarti ya Pak. Terima kasih Pak. Seperti itu Pak. Iya benar. Terima kasih Pak Dandim nih. Nah, saya mau nanya juga lanjutannya dari pertanyaan tadi. Dengan keterbukaan atau transparansi yang kami ingin tampilkan dan kami berusaha terus kedepankan, kira-kira teman-teman di Kodim ini akan berkontribusi selain pengamanan atau maksud saya dalam bidang keamanan, maksud saya itu dalam pemilu itu yang seperti apa begitu, sehingga kemudian kami di KPU kita sama-sama menjaga nilai-nilai demokrasi, berlangsungnya pemilihan secara bebas ya kan, kemudian secara independen gitu. Nah, kira-kira bagaimana respon teman-teman atau Pak Dandim khususnya di Kodim Pak ya? Untuk masalah pemilihan presiden contohnya ada di depan mata kita ini sebentar lagi. Secara demokrasi kami mendukung pesta demokrasi ini Pak. Dan kami juga mengamankan tidak di ring 1 memang. Karena memang kita tugasnya mengamankan di ring 2. Sedangkan di TPS ring 1 ada wewenangnya kepolisian. Untuk karena ini yang dituangkan di undang-undang, Undang-Undang Nomor 34, jadi akhirnya kita harus mengikuti hal tersebut. Jadi kita bersinergi dengan polisi, kita juga membantu polisi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Betul. Bantuan terhadap kepolisian. Betul sekali. Masalah keamanan. Tapi jika memang ada gesekan-gesekan, pastinya kan teman-teman Kodim juga melakukan upaya preventif, pencegahan, kemudian juga ini ya Pak ya. Iya betul, ada preventifnya, ada represifnya, nanti kita ikuti dengan ring 2 tapi. Di pemilu kemarin Pak 2019 kami diundang juga tuh Pak oleh Makobrimob sih memang ya, tapi juga ada teman-teman dari Zeni ya, yang di sini infanteri Zeni ya, yang di Pusdiksi ya, itu infanteri ya. Kalau Zeni ya, kami diundang di sana, itu simulasi pengamanan pemilu ketika ada kerusuhan, ada keributan. Ngeri juga itu Pak. Ngeri juga. Memang kami berharap tidak terjadi gitu ya. Tapi memang itu luar biasa memang. Skenario jika terjadi ini gitu ya. Itu luar biasa. Dan saya kira mungkin teman-teman Dandim sudah terlatih juga untuk melakukan itu. Kita tetap dilatih masalah huru-hara Pak ya. PHH tetap ada. Kenapa? Karena yang kita hadapi juga kan teman kita sendiri sebetulnya. Benar sekali. Bukan berarti yang demo itu musuh, tapi mereka terlalu bereforia kan. Betul. Jadi kita harus
bersiap untuk itu. Iya, Jangan sampai yang satu pihak euforia akhirnya kan terjadi gesekan. Nah, itu yang kita tidak harapkan, tapi tetap harus kita mengantisipasi untuk itu. Betul. Dan kita siap untuk diperbantukan terhadap polisi saat itu terjadi. Iya, benar-benar. Luar biasa nih. Terima kasih nih Pak Dandim, mendapat jaminan ya. Ya, insya Allah Pak. Kita jamin akan apapun itu akan kita bantu kepolisian apabila kita diperlukan. Iya. Nah, ini kita bicara lain lagi nih Pak Dandim nih. Tadi sudah latar belakang, kemudian juga pengalaman, perjalanan, kemudian juga ada kemampuan skill pribadi soal mengendali leopard misalnya. Nah, kemudian juga soal KPU, soal pemilu dan demokrasi gitu. Nah, kira-kira sekarang ini kan Pak Dandim di awal tadi sudah menyampaikan sedang gaspol, geber nih soal vaksinasi nih. Nah, sebenarnya apa yang terjadi dengan lonjakan COVID-19 dengan varian Omikron ini Pak nih? Bukan tantenya Pak. Bukan tante, ini omnya ini. Omnya ini. dan sekarang penerapan PPKM level 3 di Kabupaten Bogor nih. Mungkin Pak Dandim bisa jelaskan buat teman pemilih kita ini Pak. Baik, ini pada saat kemarin level 2 ini yang sebetulnya saya dengan Kapolres selalu tekankan karena kita selalu ada apel bersama gabungan PPKM Pak. Oke. Itu selalu kita tekankan kepada masyarakat pada saat kita level 2 kemarin dengan Kapolres, dengan Sekdis Pol PP juga kita sampaikan kepada pelaku-pelaku usaha khususnya. Kenapa? Karena pada saat ini level 2 kan ekonomi mulai bergeliat Pak. Iya benar sekali. Bergeliat, mulai naik. Akhirnya pelaku usaha ini bereforia Pak gitu. Dan kemudian juga masyarakat kita yang tadinya di rumah terus di rumah, begitu level 2 mulai keluar. Mulai keluar, mulai nongkrong lagi, mulai duduk-duduk di kafe. Ada kan? PTM belajar pemulihan tatap muka anak-anak akhirnya tersebar semua. Nah, kebetulan yang saya tekankan di sini adalah pelaku usaha di bidang seperti kafe, makan gitu kan, tempat nongkrong, restoran. Ini yang justru sering kita tekankan dengan Kapolres. Kenapa? Karena di situ tempatnya orang membuka masker. Iya, betul. Ya kan, dia ngobrol, dia minum, dia makan pasti akan membuka masker. Nah, itu saya tekankan kepada mereka bahwa jaga 50% dari kapasitas. Kenapa? Karena begitu melonjak, yang akan mendapatkan dampaknya kan mereka juga. Benar sekali. Betul. Dan pelaku usaha lain gitu. Nah, itu yang perlu kita waspadai sebetulnya. Dan kebetulan juga karena Omikron ini penyebarannya sangat cepat, akhirnya 5 hari terakhir ini kita sudah sampai 5 ribuan. Di Bogor, di Kabupaten Bogor. Kita naik per hari itu 1091, kemarin terakhir 1500-an. Satu hari naiknya. Itu. Cuma maksud saya gini, kami selalu tekankan dengan Kapolres, dengan Pemda, dengan Dinkes, jangan panik dengan adanya kenaikan Omikron meskipun kita naikkan ke level 3. Kenapa? Karena Omikron ini daya kesembuhannya cepat. Daya sembuhnya cepat. Memang pada saat kita PCR atau kita antigen pasti kita akan positif. Tapi penyembuhannya cepat. Jadi ini yang perlu ditekankan dari memang waktu itu kita sudah pernah juga Pak kemarin begitu meningkat sudah pernah video conference dengan Presiden, kemudian dengan Gubernur Jabar. Penekanannya adalah jangan panik memang. Jadi, kami juga menghimbau masyarakat jangan panik begitu plus jangan panik. Kenapa? Karena kita sudah vaksin pertama, vaksin kedua. Dan yang lebih baik lagi ada sudah booster. Jadi yang belum segera booster. Kenapa? Karena vaksin ini memang tidak menyembuhkan tapi mengurangi dampak daripada virus tersebut. Dan semakin cepat virus itu menyebar, daya serangnya semakin melemah. Itu adalah sifat dari virus. Dan ini pun saya dapat dari dokter Pak ya, dari ahli, bukan dari saya. Karena bukan bidangnya. Bidangnya ini sebenarnya expertise-nya hubungan internasional dan memang tentara. Jadi mengendalikan Jadi tidak usah panik, semua itu memang sudah ilmiahnya begitu Pak, alamiahnya. Virus itu semakin cepat menyebar, dia akan semakin lemah. Makanya itu Omikron banyak menyebar tapi sembuhnya cepat juga. Dan itu bisa kita lihat ketersediaan bor. Kemudian di rumah sakit masih rendah. Di Bogor ya. Kalau di Jakarta kan tinggi tuh ya, sekarang udah mulai tinggi. Kalau di Bogor masih rendah. Jadi itu bisa kita lihat di situ
persentase bor masih rendah. Masih rendah. Gitu. Jadi bisa dilihat bahwa beda jauh dengan Delta Pak ya? Delta beda jauh. Iya. Delta agak ini penyebarannya, tapi dampaknya sangat luar biasa. Benar sekali, betul. Sekali yang tidak bisa bertahan dengan Delta, apalagi yang sudah komorbid ya. Iya. Nah, dengan apa namanya, dengan pencegahan semacam ini, Omikron ini, jadi imbauannya nggak usah apa nih Pak nih, nggak usah takut atau gimana? Karena tidak usah panik. Nggak usah panik ya. Yang pertama tidak usah panik. Iya. Yang kedua tetap menjaga protokol kesehatan. Iya. Jangan bosen, jangan lelah, jangan capek. Sama kita juga mau udah lama sekali pakai masker Pak ya. Benar sekali. Biasa kan sudah apa namanya itu sudah ngap lah. Itu sudah bosan kita beli gitu masker terus ya. Jangan bosan untuk menerapkan protokol kesehatan. Khususnya jaga jarak gitu ya. Khususnya bermasker dan cuci tangan. Ini harus benar-benar dijaga. Kemudian apa namanya? Jangan terlalu banyak dulu keluar di tempat-tempat yang terbuka atau khususnya yang tempatnya ramai kerumunan. Itu juga sedang kita tertibkan yang banyak kerumunan Pak. Tapi kira-kira pansernya nggak turun lagi kan nih Pak ini sekarang nih Pak? Oh enggak. Buat itu aja. Kalau enggak Pak. Kalau turun panser juga ngeri juga. Bener-bener efektif soalnya itu. Menekan laju pergerakan orang itu. Pansernya turun itu. Jadi intinya itu Pak, jangan panik. Yang pertama, yang kedua protokol kesehatan jangan pernah lupa. Saya ini sebenarnya ada satu pertanyaan nih, kalau mungkin ada tambahan waktu nih ya, Pak ya. Pak Dandim ini kan S1, S2-nya hubungan internasional Pak ya. Boleh ceritakan ini, itu nelitinya apa tuh Pak? Saya lupa ini, dan ini saya penasaran dari tadi nih mau gali, cuma kok baru keluar sekarang ini. Langsung ke mohon maaf langsung lompat ke sini. Ya, silakan. Jadi S2 kami ambil hubungan internasional juga. Kenapa? Agar linear dengan S1-nya kami. Saya kan kebetulan juga sama hubungan internasional. Kalau dulu kan hubungan internasional itu di bawahnya SIP. Ya, strategi politik ya. Sekarang sudah dipecah menjadi HESUPIN khusus di Unjani. Sudah sah, jadi kita mempunyai kecabangan sendiri lah. Iya, cabangan sendiri. Jadi untuk yang S2 kami kemarin 2020 ambil di Unjani, itu tesis kami analisa dukungan Syrian Army terhadap Syrian apa? Syrian Army. Syrian konflik Suriah. Syrian. Syria Army. Analis dampak Syrian Army. Ya, jadi di sana yang kami kupas adalah jadi bentuk dari dukungan dari ada Syrian Army Defense itu, jadi ada pemberontak dengan pemerintahan, itu yang kami bongkar di situ. Analisis antara konflik yang ada di Suriah. Konflik di sana ya. Kenapa kami angkat itu? Kebetulan karena kami juga dulu pernah dinas di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian. Ya sedikit pasukan banyak. PBB Pak ya? Ya, pasukan PBB. Jadi itu pilihan tuh pasukan PBB tuh, jangan lupa teman pemilih. Nggak gampang masuk jadi pasukan PBB tuh. Ada rekrutmennya Pak. Iya, ada rekrutmennya. Jadi sedikit banyak kami mengetahui tentang konflik Syrian Army. Kemudian juga di sana penelitiannya kami bisa sangat mudah dengan menghubungi atase pertahanan di sana, kemudian dengan pasukan-pasukan pengamanan di sana kami sudah ada hubungan lebih dekat, jadi lebih cepat mengumpulkan keterangan ya, data-data informasi. Itu jadi kami ambil konflik Suriah. Tapi menarik itu Pak. Itu menarik itu. saya maaf nih agak gali sedikit lagi nih Pak. Itu kan kalau berdasarkan dari judul berarti kan ada konflik di internal tentaranya Suriah. Jadi memang antara jenderal mana dengan jenderal mana itu Pak? Sama-sama bintang berapa itu Pak? Kira-kira mungkin boleh agak sedikit kupas ini soal tesisnya nih Pak. Kalau kami lihat di situ adanya kepemimpinan yang terlalu lama. Dari Bashar al-Assad ya. Bashar al-Assad terlalu lama, sekian puluh tahun. Akhirnya mungkin tanpa dirasakan oleh pemerintah menjadi tirani ya Pak. Iya, betul sekali. Akhirnya masyarakat atau rakyat yang merasa tertindas akan itu membentuk suatu perlawanan terhadap pemerintah. Dan di situ pemberontakannya bukan demo ya Pak ya, pemberontakan bersenjata. Langsung bersenjata ya? Iya. Mudah-mudahan tidak terjadi di Indonesia itu Pak. Tapi bukan ada konflik di internal defense Syrian Army-nya bukan ya? Bukan Pak. Jadi memang pembentukan pasukan pemberontakan ini ya, yang itu yang Pak Dandim teliti itu. Wih, luar biasa itu, eksklusif itu Pak Dandim itu. Penasaran kita ini soal tesis ya.
Baik, mungkin itu menjadi closing ini jadi obrolan saya. Ya, tapi saya minta closing statementnya Pak Dandim terhadap kepada teman pemilih kita. Pertama mungkin soal vaksin, kemudian juga soal pemilu dan demokrasi. Silakan mungkin Pak Dandim. Ya, baik, terima kasih Pak. Mengenai pemilu ke depan, ya, kami Kodim 0621 akan tetap selalu bersinergi dengan pemerintah daerah dan Pemda dan kepolisian khususnya Kapolres Bogor. Kemudian kami minta ke depan karena kita menghadapi 2023-2024 adalah masa-masa menghadapi Pilpres. Ya, menghadapi Pilpres, silahkan, ini adalah pesta demokrasi. Kami mendukung pesta ini, kami mendukung demokrasi ini selama masih di dalam koridor hukum yang berlaku. Dan kami akan mengawal itu hingga selesainya Pilpres. Kemudian kami juga Kodim akan mendukung kepolisian dalam mengamankannya dengan sesuai dengan undang-undang bahwa kami perbantuan kepada Polri. Kemudian untuk COVID ini sendiri, kami berpesan kepada teman-teman semua, jangan pernah bosan menjaga protokol kesehatan, 5M, 3T, kemudian bermasker itu udah pasti, khususnya bermasker, menjaga jarak. Dan yang terakhir, karena ini memang sedang naik-naiknya jumlah positif per harinya hingga 1.500 per hari, jangan panik, tetap prokes. Bila terjadi positif ataupun hasil dari antigen maupun PCR, jangan langsung ke rumah sakit. Karena ini kita sudah vaksin pertama, vaksin kedua, tinggal istirahat di rumah, isolasi mandiri, maksimalkan apabila tidak ada gejala, jangan panik langsung masuk rumah sakit. Isolasi dulu di rumah, tidak ada gejala, minum vitamin, istirahat yang cukup, insya Allah sembuh dengan cepat. Jangan panik juga karena bor di Kabupaten Bogor ini masih rendah, meskipun tingkat Omikronnya sangat meningkat, sangat tajam. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Dandim, luar biasa ini. Saya mungkin langsung closing ini Pak Dandim nih. Baik teman pemilih, demikian obrolan kita dengan Komandan Kodim 0621 Surya Kencana, Kabupaten Bogor, Letkol Cavalry Gan Rus Gandara, S-Hub Internasional. Baik, jangan lupa teman pemilih untuk subscribe, like, comment, share, dan nyalakan tombol loncengnya serta follow semua akun media sosial KPU Kabupaten Bogor di bawah ini. Nantikan episode-episode berikutnya dari KPU Kabupaten Bogor dan YouTube channel KPU Kabupaten Bogor. Akhir kata kami atas nama tim KPU Corner yang bertugas pamit undur diri. Demikian. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam better.